rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yang rindu lambaikan tangannya. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kami semua datang dari jauh, berbondong-bondong, beribu-ribu seperti di zaman Injil. Ayat pasal 11 ayat 1-3a. Bunyinya, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. 3a bunyinya demikian. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Haleluya, salam jumpa kembali dengan saya di hari yang diberkati ini. Semoga kita semua baik-baik dan sehat-sehat selalu di dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum saya tanggapi masalah malam Pentakosta KKR di Kupang beberapa waktu lalu yang dipimpin oleh Philip Mantopa, terjadi pro dan kontra. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, tekan subscribe, share, dan berikan komentar-komentar yang membangun agar kita sama-sama belajar untuk bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Sobat-sobat yang terkasih dimanapun kita berada, KKR Malam Pentakosta beberapa waktu lalu di Kupang terjadi pro dan kontra. Ada yang setuju atau ada yang tidak setuju. Ada yang diberkati, ada yang merasa tidak diberkati. Yang diberkati seperti video tadi yang saya ambil dari TikTok. Dia sangat diberkati dengan kehadiran Philip Mantopa di Kupang. Namun ada yang tidak setuju dan mereka memberikan tanggapan-tanggapan yang mengatakan bahwa Pak Philip itu penyesat. Sobat-sobat yang terkasih dimanapun kita berada, untuk kita nyatakan seseorang itu penyesat, itu harus berdasarkan firman Tuhan. Kita tidak bisa nyatakan orang sesat berdasarkan doktrin-doktrin. Kita tidak bisa nyatakan orang itu sesat berdasarkan pola pikir kita sendiri, tapi harus berdasarkan firman Allah. Alkitab bilang memang ada penyesatan yang muncul. Namun dari mana kita tahu dia sesat? Yaitu berdasarkan firman Tuhan. Jadi saya mau mengajak kita supaya kita terus bergandengan tangan. Dan kalau kita katakan seseorang itu sesat, itu harus berdasarkan firman Allah, bukan berdasarkan doktrin atau kepintaran-kepintaran kita sendiri. Dalam Yesaya 32 ayat yang ke-17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Perhatikan firman Tuhan berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Pertanyaannya, apakah pendeta Philip Mantopa datang itu membawa kebenaran atau bukan kebenaran? Sehingga dalam KKR itu ada banyak orang juga diberkati. Namun di sini kita melihat ketika Pak Philip membawa kebenaran, maka kebenaran itu akan bertumbuh. Dan di dalam kebenaran itu akan tumbuh damai sejahtera bagi setiap orang-orang yang mendengarnya. Jadi di sini kita bisa melihat
apakah dia membawa kebenaran atau tidak. Sehingga kalau dia membawa kebenaran, orang-orang pasti damai sejahtera. Yang berikut, orang-orang yang tidak setuju karena menganggap bahwa Philips itu tidak membawa kebenaran, maka mereka punya kebenaran. Sehingga dalam kebenaran itu mereka harus nyatakan, oh, Pak Philips itu tidak membawa kebenaran. Ini dasarnya di sini. Ini dasarnya di sini. Jadi kita tidak bisa menghakimi orang berdasarkan doktrin atau pola pikir kita. Kalau berdasarkan doktrin kita saling menyalahkan, kita tidak akan pernah ketemu. Makanya ada seorang hamba Tuhan berkata, yang punya doktrin ini lakukan, yang punya doktrin ini tetap lakukan, supaya jangan ada saling menyerang masalah doktrin. Namun tidak bisa dipungkiri, Alkitab bilang penyesatan itu memang ada. Dan penyesatan menjelang kedatangan Tuhan itu semakin meningkat. Namun dari mana kita tahu dia sesat? Dari firman Allah. Maka kita juga menyatakan dia sesat berdasarkan firman Allah. Sehingga firman Tuhan berkata di situ tadi, Yesaya 32, di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan. Kebenaran itu membuat kita bertumbuh dalam damai sejahtera, sehingga membuat kita tenang. Dan ketika kita tenang, maka kita akan tentram untuk selama-lamanya. Jadi kalau orang itu membawa penyesatan, membuat kita tidak tenang, membuat kita tidak tentram, itu tandanya nabi palsu. Tapi kalau sepanjang dia membawa kebenaran, maka akan membuat kita tumbuh dan damai sejahtera. Pertanyaannya, mereka yang tidak senang ini, apakah mereka juga punya kebenaran-kebenaran yang tidak sama dengan apa yang Philips bawa? Nah, itu harus didasarkan dasar-dasar Alkitab, supaya jangan kita saling menyerang satu dengan yang lain. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang kedua, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Di ayat 1 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tapi uji-ujilah roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Yang Tuhan minta kepada kita adalah uji setiap roh. Karena yang asli dengan palsu itu beda-beda tipis. Uang asli dengan uang palsu itu beda-beda tipis, saudara. Jadi untuk tahu dia sesat atau tidak, kita harus mengujinya. Apakah roh itu berasal dari Kristus atau tidak. Makanya di ayat yang ketiga berkata, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jadi kita bisa menilai seseorang itu dari firman Tuhan. Sebab setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Jadi kalau dia itu penyesat atau membawa roh penyesat, maka roh itu tidak pernah mengaku Yesus sebagai Allah. Sebab itu gereja Tuhan diminta untuk menguji, sehingga kita bisa menyatakan orang itu sesat atau tidak berdasarkan firman Allah, bukan berdasarkan doktrin dan pola pikir kita yang merasa kita pintar, merasa kita benar, dan akhirnya kita bisa salah di hadapan Tuhan. Saya tidak membela siapa-siapa, namun saya mau kita belajar kembali ke dasar-dasar Alkitab, supaya kita tidak boleh saling menyerang masalah doktrin, tapi kita menyalahkan orang itu salah, atau kita nyatakan orang itu salah berdasarkan firman Allah.
Makanya di ayat ketiga tadi, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jadi roh penyesat ini sudah ada. Namun sepanjang dia membawa kebenaran, dan kebenaran itu membuat damai sejahtera dan bertumbuh, maka itu berasal daripada Roh Kudus. Makanya ayat yang keempat bilang, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Yang bisa kita kalahkan nabi-nabi palsu apabila kita punya roh kebenaran. Roh kebenaran itu sesuai dengan firman Allah. Kita tidak bisa kalahkan nabi palsu dengan doktrin kita, dengan pola pikir kita. Tapi kita hanya bisa mengalahkan nabi-nabi palsu apabila kita punya roh kebenaran yang hidup di atas kebenaran, berjalan sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan dasar-dasar Alkitab. Itulah yang membuat kita akan menang untuk melawan nabi-nabi palsu. Karena memang di mana-mana ada nabi palsu. Namun pesan saya sekali lagi, jangan kita nyatakan orang itu nabi palsu tanpa berdasarkan firman Allah. Tapi semuanya harus kembali ke dasar-dasar Alkitab. Firman Allah adalah dasar. Kita mau sekolah sampai S1, S2, S3, S-lilin, tapi harus kembali ke dasar Alkitab. Di luar dasar Alkitab itu sesat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa komentar-komentar yang membangun, supaya saya juga bisa belajar banyak hal. Haleluya. Salam.